Sound check. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saja nih. Kenalan, Pembukaan sih ayo Pak. boleh. Ini bincang-bincang tentang entrepreneur. Dalam hal ini ada di samping saya beliau lulus pondok langsung buka usaha tanpa adanya kerja di perusahaan atau ke orang lain. Pertama perkenalan dulu Mas Ali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ali Sodik. Kemudian saya berasal dari untuk Desa Kalisalak, lebih lengkapnya Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya belakang Untuk usaha. tempatnya, letak usaha dan tempat tinggal gang belakang klinik NU. Untuk tempat tinggal Ini Kecamatan Limpung. latar belakangnya Mas Ali itu dari background pendidikan apa atau dari pesantren mana? Memang untuk pendidikan saya dulu ada di pondok pesantren. Awal menempuh jenjang pendidikan mulai dari SMA dulu masuk pesantren itu. Dulu awal masuk di pesantren Al Asriyah Nurul Iman, Parung Bor. di lokasinya di Parung Bogor, Kecamatan Parung, di Kabupaten Bogor. Kemudian alhamdulillah di situ para santri itu memang dibekali selain dari pendidikan agama, kitab kuning, kemudian ilmu alat untuk mempelajari kitab kuning. Di situ juga kita dilatih untuk berwirausaha. Dan salah satunya karena di situ memang wirausahanya banyak, dengan model dari santri untuk santri seperti itu. Jadi kita memang sudah dididik untuk mandiri dari awal. Kita dilatih, dianjurkan untuk mandiri. Terus dari situ ya alhamdulillah kita dapat pengalaman bagaimana berwirausaha, mengenai marketing, kemudian sistem dalam berwirausaha, prinsip-prinsipnya. Dan akhirnya ketika kita lulus itu kita sudah sedikit mempunyai gambaran, mempunyai modal ilmu lah untuk kita kembangkan ketika sudah lulus. Berarti di mana tadi? Di pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman. Nah, di sana itu model pendidikannya gimana? Dalam arti jenjang pendidikannya formal atau salah? Jenjang SMP, SMA atau ada perguruan juga? Untuk pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman, di situ kita juga belajar kitab kuning, berarti salafnya ada. Kemudian juga dibilang modern juga karena ada bahasa, kemudian ada kreasi seni, ekstrakurikuler. Itu insya Allah sudah sangat lengkap di situ. Karena dengan jumlah santri yang cukup banyak dan ada perwakilan dari masing-masing daerah, di Sabang sama Merauke, itu dari masing-masing pribadi itu membawa budaya masing-masing. Itu di situ saling tukar budaya. Belajar bisnisnya di sekolahan atau di mana? Untuk bisnis itu jadi di situ kan setelah menempuh jenjang pendidikan, yang mana pendidikan di situ dari PAUD sampai S1 sampai sarjana.
itu free, gratis. Gratis. Karena itu mempunyai wirausaha yang sangat banyak. Kemudian setelah selesai jenjang wirausaha, setelah jenjang sarjana itu kita diwajibkan untuk mengabdi. Nah, disitulah kita belajar wirausaha. Untuk pengabdiannya kita ada 3 klaster, 3 pilihan. Bisa mengabdi di pendidikan, di pesantrenan, dan di wirausaha. Jadi untuk belajar wirausaha itu ketika pengabdian setelah sarjana. Kan ada 3 klaster Pak. Pesantrenan, pendidikan, dan wirausaha. Nah, dulu Mas Ali di pendidikan apa di pesantren? Kalau wirausaha apa? Kalau saya di wirausaha, di situ sebenarnya sih kita merasakan beberapa wirausaha. Karena memang aturannya kan harusnya dipidah-pidah. Setelah kita menguasai satu bidang wirausaha, kita merasakan bidang wirausaha yang lain. Jadi dulu pernah merasakan itu wirausaha di pabrik roti, kemudian sebelumnya di perikanan dulu, kemudian di pabrik roti, kemudian yang terakhir itu karbon aktif. Jadi alhamdulillah selama mengabdi itu merasakan pengalaman wirausaha tiga bidang. Berarti kan tinggal di sana sarjana sampai sarjana. Habis sarjana pengabdian 2 tahun baru di wisuda. Berarti free di sana. Free dari tempat tinggal, makan, pendidikan di situ free. Kita mengabdi itu untuk menghati, bahasa kasarnya menghati, kita memberikan pengabdian lah apa yang diberikan oleh pondok. Nah, terus berarti Mas Ali kan di situ lulus, berarti sarjana itu kelarnya Mas? Kalau di situ kan untuk saat ini ada 3 jurusan hukum, pendidikan, dan agama. Kalau saya di agama SAG. Berarti sebenarnya punya titel itu ya? Ya alhamdulillah. Nah, setelah lulus itu langsung kemana Mas Ali? Setelah kan udah dapat sarjana itu. Saya lulus itu dinyatakan wisuda pada tahun 2017. Kemudian setelah itu sempat mengabdi di salah satu pondok pesantren daerah, tepatnya di Desa Pesalaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, pondok pesantren Rodatul Tholibin dengan pengasuh Ki Haji Husnan. Alhamdulillah di situ diberikan kesempatan untuk mengabdi selama 3 bulan di situ. Kemudian tahun besoknya setelah itu saya meneruskan pendidikan di pondok pesantren Salaf. Jadi habis sana pengabdian di Pesalaan, pesantren pondok pesantren Salaf daerah Kaliwungu, pondok pesantren Apik. Berapa tahun? Kurang lebihnya 1 tahun. Setelah itu belajar lagi, ngaji lagi, kembali lagi ke Kecamatan Bandar, tapi bukan pondok pesantren yang awal. Pondok pesantren namanya pondok pesantren yang mempelajari Silati, kitab kuning. Berarti dari pondok pesantren Al-Asirul Imam haus ilmu ya. Ilmu. Ya, memang kan pemikiran saya itu, prinsip saya itu, ngomong masih diberikan kesempatan, masih dibilang masih luang lah waktunya, belum terlalu ada kesibukan, ya saya manfaatkan seperti itu. Berarti dari pesantren mondok lagi, cari ilmu lagi.
terus pernah update kayak gimana? Ya, untuk yang di bandar itu yang kedua, yang pertama kan pondok pesantren Rawdatul Thoribin, kemudian Apik Kaliwungu, kemudian di bandar lagi yaitu pondok Diaul Falah Iya, Falah. di Sawonokerto. Berarti setelah mondok atau berasa cukup, berarti langsung pulang. Ya, langsung di rumah. Nah, setelah pulang itu sampean ini buka usaha apa, biasanya kan kalau lulus sekolah atau lulus dari pesantren itu cari kerja. Nah, ini kan pripun? Kalau saya pribadi itu kan sebenarnya sih salah satu hobi juga, suka dengan ikan. Dari hobi itu saya berpikir seandainya hobi ini dikembangkan menjadi bisnis, menjadi wirausaha kan lebih enak di dalam menjalaninya. Akhirnya dari bekal ilmu wirausaha yang pernah ada di pondok pesantren, yang memang di situ pondok pesantren yang di Parung Bogor itu Ada bisnisnya. dia memiliki perikanan empang yang cukup luas di situ, sekitar 9 hektar. Kan sudah ada bekal, akhirnya saya kembangkan dari bekal yang ada. Dan alhamdulillah dari orang tua sendiri ada lahan yang cukup strategis untuk dikembangkan perikanan. Di situ akhirnya saya kembangkan budidaya ikan. Oh, berarti dalam arti memang bakal dari Parung ya. Ya, kalau ilmu wirausaha dari pondok pesantren yang ada di Parung. Berarti udah ke apa nama, terdidik bahwa jadi seseorang pengusaha entrepreneur gitu. Makanya lulus ada lahan, nggak cari kerja tapi langsung buka usaha. Ya, Berarti sekarang usahanya kalau sekarang usahanya budidaya ikan air tawar. udah berapa bulan atau sudah berapa? Untuk wirausaha itu sebenarnya baru merintis. Awal itu pertengahan puasa, berarti sekitar 8 bulan sampai sekarang. 8 bulan. Progres Ya. untuk sekarang gimana? Kalau sekarang alhamdulillah semakin berkembang, jenis ikan pun semakin banyak, mulai dari konsumsi, ada bawal, nila, lele, gurame, kemudian kita juga kembangkan di ikan hias, ada kopi, koi, kemudian ada pomet, ada ikan terapi, nilem, dan ikan hias kan banyak jenisnya. Oh, berarti sekarang bisnisnya dunia perikanan. Ya, jadi Ikan kita budidaya dan juga langsung jual. kita mencoba untuk pasarkan sendiri. Berarti sekarang bisnis ikan ada 2 jenis berarti ya, ikan hias Ya, hias dan konsumsi. dan konsumsi itu juga ada langsung Pembibitan, pembesaran, dan langsung kita di situ, di lokasi itu kita sediakan kolam penjualan. Oh, berarti dari produksi atau pengembangan sendiri plus marketing sendiri, penjualan. Untuk penjualan itu kita memang ada yang bibit dan ada yang konsumsi. Siap-siap juga. Cuman kan untuk menjaga keamanan ikan, benar-benar keadaan sebelum dijual itu keadaan fit, fresh, kita karantina dulu. Ikan yang sudah siap jual kita Ada kolam sendiri. kita sediakan kolam untuk karantina. Berarti seumpamanya teman-teman yang berarti sekitar Batang dan sekitarnya ya. Ya, Yang Batang, Pekalongan, silakan. Berarti Bisa mampir, belajar bareng, sharing bareng. Kita terbuka. berarti kalau semua ada yang mau ada acara bakar-bakar ikan bisa calling Mas Tidak Arif. apa-apa. Kita Cari. lokasi ada alhamdulillah buat
acara-acara ada, bisa untuk tempat apa, misal mau bakar-bakar, mau apa untuk konsumsinya, insya Allah ya adalah tempatnya, dapur semua ada. Terus kenapa kok pilih bisnis ikan? Karena ikan itu banyak ya manfaatnya, mulai dari kandungan gizi, bahkan kalau kita ngaji kitab itu salah satu hewan yang mendoakan para santri itu ikan. Jadi santri itu dirahmati Allah, didoakan para ikan-ikan air tawar dan air laut, dan juga malaikat itu rela memberikan sayap untuk injakan tumpuan kaki santri. Salah satunya itu ikan itu mendoakan para santri. Mungkin kayak ceritanya siapa itu ya, salah satunya kayak gitu ya, yang menolong ya, ditolong enggak ya. Terus berarti terinspirasi bahwa ikan itu mendoakan gitu ya. Ya, kemudian salah juga, satu alasannya ya berarti. Sama dapat letak punya lahan strategis dimanfaatkan gitu. Ya, terus juga manfaat kandungan omega 3, kemudian gizi yang lainnya juga kan sangat apa ya, berguna untuk masyarakat, untuk manusia. Terus ikan ini kan memang patutnya harus kita kembangkan budaya ikan ini, agar apa ya, memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kalau kita lihat sekarang itu, apalagi keadaan alam yang seperti air sudah mulai tercemar, otomatis kan ikan itu kan semakin berkurang, semakin punah kalau tidak kita budidayakan, kita lestarikan. Itu kalau bukan kita siapa lagi, kita selaku pemuda generasi penerus kan. Dari situlah kita apa ya, ada kesadaran. Berarti kita satu pertama itu terinspirasi dari tadi bahwa ikan itu mendoakan para santri-santri. Terus keduanya itu ingin melestarikan atau membudidayakan. Kalau nak konsumsi kan orang kita kan selain konsumtif, itu kutu-kutu tanpa memproduksi. Hanya dengan itu mempunyai tujuan untuk mengembangkan, jadi dalam arti melestarikan, bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi mengembangkan bisnis apa dalam arti budidaya ikan juga. Ditambahkan lah gitu. Terus harapan jenengan modelnya bisnis jenengan iwaknya ke depannya mau seperti apa? Itu aturannya. Kalau dari saya pribadi untuk bisnisnya ya pastilah kita berharap semakin berkembang, semakin baik. Kemudian harapan saya juga untuk para teman-teman semua, sahabat semua, apa namanya, santri di waktu aku bakal mau besok lulus apa ya, baik santri ataupun ya semuanya lah, pemuda, remaja, itu ya kita jangan gengsi dalam kinerja itu. Misal apalagi kadang kan anak muda, apalagi sarjana kok megang pacul kan, kesannya kadang gengsi gitu. sarjana S lagi nyekel wacul. Kita jangan gengsi. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa akan dikuasai oleh orang-orang pendatang? Untuk menguatkan kita bahwa wah kan kalau dari lulusan Parung kan otomatis biasa dalam arti punya ijazah S lah, S1 gitu. Lah untuk biar kita menghadapi kan namanya cangkem tenggu atau omongan orang kan kita nggak tahu semua. Itu biar kita tips bisa kuat menghadapi itu gimana? Memang salah satu tantangan santri itu kita belajar lama-lama, kemudian apalagi mempunyai titel sarjana, kok pulang malah apa ya, malah nyangkul bahasa Jawanya itu ya nyangkul, kecean.
main lumpur, Orang malah yang seperti itu kerja tidak, yang tidak apa? kelihatan apa ya, kok nggak di kantor ruangan yang ber AC kan itu mungkin dari pandangan sekilas mereka itu lebih berwibawa, padahal hal semacam itu hanya apa ya, hanya penilaian dari luar. yang dari luar. Iya. Sedangkan yang merasakan itu sebenarnya kita sendiri. Ya, dalam artian kita lebih memikirkan kemanfaatan seperti itu. Kemanfaatan. Berarti kita memikirkan manfaatan, jangan memikirkan orang. Ya. Sedangkan orang itu nggak tahu manfaat ke depannya itu seperti apa gitu. Iya. Dan memang dalam awal merintis itu pasti belum Cemoan. kelihatan, karena memang belum kelihatan aslinya banyak yang ngomong ya banyak Aja, mau nganggur. ya, malah seperti itu. Tapi kan kita berpikirnya jangka panjang, jangka panjang mengenai kemanfaatan, kemudian nanti hasil itu ya pasti datang sendiri. Kita jalani saja dengan baik, nggak usah mikir untung dulu lah. Nanti kalau misal kita memang benar-benar mengolahnya dengan baik, ya dengan sendirinya masalah itu. Seperti kata-kata usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi yang penting kita itu berusaha dan memberikan kemanfaatan, bukan kayak sarjana itu apa ini maha siswa ya. Siswa yang tinggi berpikiran itu bukan Harus panjang. bukan untuk menjadi pengikut, tapi umumnya pengikut dalam arti harus memberikan peluang kerja. Ya, memang juga salah satu pendidikan anjuran dari pesantren itu karena pondok pesantren kan dengan dirinya itu sudah mandiri dari santri untuk santri. Kita berusaha yang ada di pondok, kemudian kita untuk mencukupi kebutuhan pondok, di situ melatih kita dengan sendirinya bahwasanya kita itu dianjurkan untuk mandiri, tidak terpaku dengan orang lain, dengan amplop. dunia luar. Jadi sebisa mungkin seandainya kita mandiri itu, seandainya kita mampu mandiri itu ya kita kerjakan. Masih bisa mandiri, kenapa harus ikut orang? Ya, Terus kan berarti harapan kedepannya seperti itu ya. Dalam arti berkembang itu ingin dengan tambah kayak empangi, apa mau dibikin ya ikan bikin saung ikan bakar atau gimana seperti itu enggak? ya bisa. Untuk berkembang itu sebenarnya macam-macam sih, terutama yang masih berkaitan dengan ikan. Misal untuk pengolahan tadi kan baru kita jual untuk konsumsi, nanti berkembang kita olah sendiri dengan kuliner, dengan kita masak, kita olah, nah itu ikan bakar ataupun yang lainnya itu untuk marketing itu biar lebih baik. Termanage Iya, diusahakan itu dari awal sampai akhir itu kita mandiri semua. diolah dewi kabeh. Nah, diolah kita sendiri kalau bisa. Gitu. Berarti untuk saran untuk teman-teman semua itu yang mendapat gelar S1, S2 itu untuk mengawali usaha itu intinya jangan minder atau intinya ingin memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jangan takut kita nggak punya modal, jangan terpaku dengan modal. Awal itu jangan terpaku dengan modal. Dengan ya apa yang kita miliki saja itu adalah modal terbesar. Pemikiran, tubuh yang lengkap, yang sehat itu adalah modal terbesar yang patut kita syukuri. Asal kita nggak malas gitu aja, kita nggak malas, insya Allah bisa jalan. Kemudian kan karena kita juga dianjurkan dengan prinsip dari pondok dulu yang ditanamkan kepada setiap diri santri bahwasanya kita memang wajib untuk menyampaikan ilmu, itu kan wajib. Tapi jangan jadikan mengajar itu sebagai profesi.
Jadi mengajar itu wajib, tapi jangan kita jadikan untuk profesi. Oleh karenanya untuk profesi ya kita belajar bisnis. Nah, tidak apa-apa, sedikit demi sedikit insya Allah ya pasti akan ada jalan lah untuk lebih baik. Berarti pendidikan itu wajib tapi jangan dijadikan Ya menyampaikan ilmu, mengajar itu Wajib. kewajiban, bukan mencari uang. jadikan profesi. Banyak kita untuk profesi sendiri ya bagaimana caranya lah kita bisnis, kita berusaha. Selain jenengan mengembangkan usaha, jenengan aktif temu juga. Ada yang digeluti selain apa organisasi apa? Untuk organisasi ya kita harus tetap, memang harus tetap apa ya, kan ada bisnis, ada sosial, ada pendidikan, itu sebisa mungkin kita imbangi. Dan ada keluarga. Nah, kalau organisasi kan maksudnya sosial ya, kita ikut saja organisasi yang positif di daerah kita, kemudian kita mendukung, memotivasi para remaja-remaja baik mahasiswa apa dengan melewati organisasi. Berkembang Ya memang harus melewati wadah sebagai organisasi. manusia sosial. Alhamdulillah ya organisasi daerah lah, di NU, kemudian di mahasiswa juga alhamdulillah masih ikut aktif. Nah, kalau saya kan dulu di daerah Jabodetabek itu ada yang namanya Hibara, ya alhamdulillah sampai sekarang masih aktif, masih ikut berjuang dengan mereka. Kemudian organisasi santri, alumni, kalau di Batang itu bergabung dengan Pekalongan dengan nama Mutahorijin, itu kita harus tetap menyambung tali silaturahmi. Jadi Mas Ali itu sekarang lulus mondok atau lulus mendapatkan gelar langsung buka usaha menjadi sosial entrepreneur, sangat entrepreneur. Mungkin cukup sekian Mas Ali. Dalam arti untuk teman-teman sekalian, jangan sampai kita lulus sekolah kayak bingung piye. Apa yang kita miliki terutama kesehatan itu untuk modal terbesar untuk memulai sebuah usaha. Masalah modal bisa lebih konsol. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.